Teman, selamat datang kembali di channel gua. Nah, kali ini kita akan belajar tentang filter udara pada sebuah sepeda motor. Nah, filter udara yang ada di depan kita ini ada dua, ada yang standar original dan ada yang model stainless atau baja anti karat. Dan nanti kita akan bahas kelebihan dan kekurangan kedua si filter udara ini dan mana yang lebih cocok untuk dipergunakan pada saat daily use. Nah, ini untuk yang sekarang terpasang di motor kebetulan sudah kotor banget ya teman-teman. Dan untuk filter udara standar tuh terbuat dari kertas sehingga tidak bisa dibersihkan, beda dengan filter udara sepeda motor pada zaman dulu yang terbuat dari busa atau spun. Nah, untuk filter udara ini sangat berperan vital untuk sepeda motor ya teman-teman. Jadi sangat perlu diperhatikan dan juga dijaga kebersihannya. Oke, langsung aja kita pada topik pembicaraan kita hari ini, yaitu perbedaan dan kelebihan dan juga kekurangan antara filter standar dibanding dengan filter stainless atau baja anti karat. Nah, yang pertama yang mau kita bahas adalah filter udara yang stainless dulu ya teman-teman. Nah, ini sangat banyak beredar di pasaran dengan berbagai merek, mulai dari Verox, KNN, dan masih banyak merek lain ya. Apalagi zaman sekarang makin banyak yang beredar, ada Proper dan lain-lainnya. Silahkan teman-teman searching di marketplace. Nah, lalu untuk filter stainless ini diklaim mampu menyaring udara hingga 45 mikron dan memberikan suplai udara ke ruang bakar dengan lebih baik atau lebih banyak. Namun memiliki kekurangan, dia hanya mampu menyaring udara sampai 45 mikron. Artinya masih ada beberapa debu yang lolos ke ruang bakar. Jadi untuk keunggulannya, dia dengan banyaknya suplai udara ke ruang bakar, harapannya atau klaimnya dapat meningkatkan performa si sepeda motor tersebut. Tapi sebetulnya untuk membuktikan perlu kita lakukan dyno test ya, supaya benar-benar terlihat apakah ada perbedaan atau tidak. Jadi yang kita jelasin itu adalah baru klaim dari si pembuat atau produsen itu sendiri. Nah, lalu untuk kekurangannya, karena dia hanya mampu menyaring sampai 45 mikron, sehingga udara yang masuk itu tidak sebersih saat kita menggunakan filter standar. Jadi menurut gua itu menjadi kekurangan. Dan tadi untuk suplai udara volumenya menjadi lebih banyak dan itu merupakan kelebihan. Nah, salah satu kelebihan yang lain untuk filter stainless ini kita dapat cuci atau bersihkan, sehingga memang dari segi uang itu menjadi lebih hemat ya untuk pembelian si filter udaranya. Jadi teman-teman silakan tentukan pilihan, masing-masing produk ada plus minusnya atau ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, untuk tampilannya itu sendiri begini ya teman-teman ya. Oke, nah untuk membersihkan teman-teman cukup sikat-sikat pakai sikat halus, lalu diguyur pakai air. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk filter standar original ya. Nah, ini yang ada di depan kita, ini adalah yang original, dimana kalau untuk yang original dia ada terlihat seperti basa gini ya. Nah, ini basa itu ada oli yang fungsinya untuk strap debunya ya. Jadi debu itu tidak ada yang lolos ya. Sehingga jelas dengan filter standar, udara yang masuk ke ruang bakar itu jauh lebih bersih daripada filter stainless. Nah, jadi itu beberapa kelebihannya. Lalu kelebihan yang berikutnya itu dia akan membuat mesin lebih awet ya, karena si filter udaranya dapat menyaring udara
mulai dari 15 sampai 25 mikron untuk filter standar. Nah, sehingga untuk udara yang masuk itu sebetulnya juga sudah diriset dari pabrikan, sehingga sebetulnya dia sudah menyesuaikan dengan kebutuhan mesin. Nah, namun yang menjadi kekurangan dari filter ini adalah bahwa filter ini terbuat dari kertas sehingga tidak bisa dicuci atau dibersihkan. Jadi hanya sekali pakai. Nah, untuk anjuran dari pabrik, filter ini kuat atau mampu hingga 12.000 sampai 15.000 km atau 12 sampai 15 bulan kurang lebih ya. Tapi itu lagi-lagi tergantung medan atau kondisi jalan yang biasa teman-teman lalui. Jika teman-teman biasa melalui jalan yang berdebu, tentunya biasanya si filter ini akan cepat kotor seperti ini. Maka ketika kita melakukan servis rutin, untuk filter ini perlu dilihat dan dicek kebersihannya apakah masih layak pakai atau tidak. Jadi itu merupakan salah satu kekurangan dari si filter standar ya, di samping kelebihannya yang dapat menyaring udara yang masuk ke ruang bakar sehingga lebih bersih. Oke, nah seterusnya kita akan bahas dulu masalah fungsi ya. Nah, fungsi filter udara ini sebetulnya dua-duanya memiliki fungsi yang sama ya, yaitu untuk menjaga kualitas udara yang masuk ke ruang bakar. Nah, lalu yang kedua untuk menjaga rasio udara ya, menjaga rasio udara sehingga AFR yang ditentukan oleh pabrik itu tercapai, di mana AFR standar tuh biasanya 13,5 sampai 14 berbanding 1. Nah, jadi sebetulnya ketika kita menggunakan filter stainless pun, ketika udara yang lebih masuk itu lebih banyak daripada yang standar, jika tidak disesuaikan dengan BBM, alhasil sebetulnya dia tidak akan terjadi pembakaran sempurna. Nah, lalu fungsi yang berikutnya adalah untuk menjaga sensor-sensor yang ada di bagian mesin itu tetap bersih. Nah, itu seperti sensor TPS yang ada pada throttle body ya, dan juga sensor ESCP. Jadi dengan menggunakan filter yang bagus, tentu sensor-sensor itu akan terjaga. Lalu fungsi yang berikutnya adalah meredam suara hisapan ya, meredam suara hisapan udara mesin ya, jadi dia tidak bunyi ngok ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah menjaga kehausan mesin. Nah, ketika teman-teman bayangkan ketika udara yang masuk itu tidak disaring atau tidak terfilter oleh filter udara, maka debu-debu yang kasar atau serbuk-serbuk debu yang keras itu dapat merusak ruang bakar ya, ketika si udara tersedot ke ruang bakar lalu tercampur, dan itu bisa merusak atau dapat memperpendek usia blok atau boring maupun si piston itu sendiri. Nah, lalu fungsi yang berikutnya adalah tentu akan memperpanjang usia mesin atau sepeda motor. Oke, nah ini untuk fisiknya teman-teman, ini adalah yang original Yamaha. Untuk harganya itu sendiri teman-teman silahkan cek pada katalog, dan bagi teman-teman yang berminat untuk filter standar nanti gua akan sematkan pada deskripsi, dan juga untuk yang stainless teman-teman juga bisa nanti cek pada link deskripsi akan gua tampilkan. Oke, nah mungkin untuk penjelasan seputar filter kurang lebih demikian. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, untuk teman-teman silahkan pilih sesuai kebutuhan ya, apakah menggunakan filter standar atau menggunakan filter stainless. Oke, dan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video dari konten ini, mohon untuk dibantu like dan juga di subscribe, dan apabila dirasa bermanfaat mohon untuk dibagikan. Dan di akhir kata gue ucapin terima kasih.
Please subscribe. Terus tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.